iklannya orang yang buatin iklan cuman lo doang bang. Akhirnya kita ketemu sampai kita bisa dibawa ke Keraton Sumedang Larang. Kopi bukan sembarang kopi. Nah, iklannya cakep gitu dong lo. gitu. Depan ditanya gua anjir. Iya, tiba-tiba datang baru kenalan ya kan, terus ngobrol udah berapa hari gini nanya tak. Gue kayak dibombardir tau nggak lo? Seakan-akan lo Rambo yang datang bawa dadar gitu kan. Dari situ gue benci kopi awalnya. Gue nggak suka bang. Jujur zaman gue kuliah, lo ngopi ini di sini, gue duduk bisa di sono. Ngocok mas, ngocok terus. Teman saya namanya Andros Saputro. Tapi gue denger sebetulnya nama lo bukan Saputro ya? Itu tuh kesalahan tuh bang sebenarnya. Kesalahan. Kenceng dikit ngomongnya. Oke, nggak apa-apa. Ngomongnya aja kencengin. Itu tuh sebetulnya kesalahan. Jadi zaman gue SD itu harusnya kan yang nulis dari orang tata usaha atau dari orang sekolahannya lah. Yang nulis apa data diri data siswa. Diri, nilai-nilai. Nah ini ceritanya orang memang kita belum internet ya. Belum ada gitu kan. Nokia aja masih tetet-toet gitu kan, masih zaman game gitu. Terus pas sampai rumah nyokap ngambil kan, bokap marah-marah nih gitu. Namanya jadi Saputra nih, kan nama susah nyarinya gitu kan. Enggak, yang salah tulis tuh jadinya Saputra apa Saputro sebetulnya? Sebetulnya Saputro. Aslinya Saputro. Aslinya Saputro. Nah, jadi ditulisnya Saputra. Karena salah opening saya, Pak. Karena yang nulis bukan dari orang sekolahannya, tapi ya mungkin penjaga sekolahnya lah. Yang gue tahu sih nyokap bilang itu penjaga sekolahnya yang nulis. Lah kok bisa begitu? Ya gue nggak tahu, mungkin keteteran kali karena siswanya banyak apa muridnya banyak gitu kan. Tak dibantuin apa kayak gimana gue nggak tahu. Berarti nama asli Saputro jadi Saputra. Saputra. Berarti asli orang Jawa ya. Bukan juga. Seperempat lah. Seperempat aja. Gue bingung bang, no Medan gue dari kecil. Ya orang tua lu yang mana nih? Kecil gue. Tinggal di Bojong. Bojong gede nih. Bojong gede. Dari lahir lu deh, lahir Kebon Jeruk. Lahir Kebon Jeruk nih. Terus? Pasar Kembang. Pindah ke Bojong. Terus? Bojong pindah ke Bali. Bali pindah ke Bondowoso. Kenapa lu bisa nomaden begitu? Karena kerjaan bokap. Jadi gimana sih? Bokap bisnis sama teman-temannya dulu. Bokap kan teman-temannya Chinese nih. Dari zaman di Bujangan teman-temannya Cindo kalau kata anak-anak sekarang gitu kan. Cindo Surabaya gitu kan. Anak-anak sekarang bilang kayak gitu. Jadi banyak temennya yang di daerah Surabaya, Jawa Timur. Pas zaman gue kecil tuh ya udah bisnis bareng gitu, ikut kerja bareng. Akhirnya gue menyokap nih, abang gue doang ditinggal. Jadi gue nyokap sama bokap bertiga yang abang lu sama siapa? Abang gue sama nenek gue. Oh, sama nenek. Sama nenek dari merah dia dari kecil nggak mau ngikut bokap nyokap, nggak mau. Sama eyang aja katanya. Oh ya. Berarti ada darah Jawanya kalau ada lah sedikit lah. Ya. Padahal eyang gue tuh orang Betawi, kakek gue tuh orang Betawi. Gue bingung sama silsilah lu. Aduh. Jadi lo orang mana sih sebetulnya? Bukan silsilah itu, silsilit bang. Ya, silsilah sulit jadinya kan. Silsilah sulit. Silsilit, nemu lagi istilah. Belok dikit. Mati lagi rokok. Aduh, lama banget kita nggak ketemu ya? Udah. Berapa tahun terus? 2 tahun ada kali ya? Itu pas terakhir COVID ya? Orang nggak boleh ketemu, kita ketemu. Iya, orang nggak boleh ketemu, kita ketemu. Ngumpet-ngumpetan lagi. Bikin iklan. Gue ingat banget tuh. Salah satu yang jadi apa ya? Suatu kebanggaan. Kalau kata teman-teman gue suatu kebanggaan. Tapi gue naikin itu pertama iklannya. Orang yang buatin iklan cuman lo doang bang. Maksudnya? Yang buatin iklan dari semua teman-teman gue yang menurut gue itu oke lah gitu lah. Dari segi pengambilannya, editingnya semua. Dengan keterbatasan sendirian. Tapi bukan mental kan. Apanya? Enggak lah. Keterbatasannya maksudnya kita bertiga doang kan waktu itu kan. Ya, which is gue pegang kamera sendiri, ngedit sendiri, nyusun lighting sendiri. Yang lain kan anak-anak cuma megangin doang kan. Iya, bantulah si siapa? Lupa lagi gue. Ehan. Anak didik. Anak didik Aji, bukan anak didik gue itu. Jangan diambil. Udah cuman belajar bareng. Belajar sharing lah. Sharing gitu. lah. Itu maksud gue kesan yang bener-bener enak lah bahkan pertama kali gue nge-up-nya itu pertama kali gue main snack video waktu itu. Main snack? Snack video.
Snack video. Gue nggak tahu waktu itu snack video apaan. Iseng-iseng aja gara-gara ponakan gitu. Dia download TikTok terus ada snack video apaan. Gue up lah gue. Nah dari situ gue dapet poin, akhirnya dapet duit dari situ. Oh iya? Gara-gara iklan lu. Gue bisa beli token listrik, gue bisa beli voucher, pulsa. Waktu itu lagi berantakan banget kita ya? Wah kacau sih. Kacau. Nyari duit. Iya, gue ngerokok sebatang, Samsu, potekan sama lu. Ya. Lu tinggal pilih mau yang pahitnya apa yang manisnya gitu kan. Buset sih, ya gak ada kerjaan bos. Kagak ada kerjaan waktu itu kan. Karena kan lagi pandemi kan, lagi bener-bener seret-seretnya kan waktu itu kita. Parah, kayak kemarin juga gua sama Ancang Riki kan, yang nonton kan lo, yang sama Ancang Riki. Gila gokil kan dia, buasi senior aja sampai jualan emping anjir, saking bingungnya. Iya, orang mau banting setir kayak bagaimanapun juga, yang penting tetap pada jalurnya sih bang. Maksudnya halal lah, kayak gitu kan. Iya, walaupun bukan jalur emping, bukan jalur musik. Iya. Walaupun out of the box, tapi yang penting cuan. Iyalah, yang penting hidup bos. Yang penting jalan, bos, berputar. Apaan aja yang bisa dikerjain lah bos. Nyapu ngepel aja kita kerjain, kasarnya kan begitu. Dros. Ya. Ini orang belum tahu nih Dros, kalau lu ini barista sesungguhnya. Dia nih barista, gue kenal sama dia justru karena dia barista. Karena gue pernah nyemplung juga ke dunia kopi, terus kita ketemu, ngobrol-ngobrol, seru jadinya. Iya, tapi gue sempet kelagepan juga sih bang ditanya sama lo. Karena menurut gue lo orang yang... Apaan sih kelagepan ditanya gue anjir? Iya, tiba-tiba datang baru kenalan ya kan, terus ngobrol udah berapa hari gini nanya, tak. Gue kayak dibombardir tau gak lo? Seakan-akan lo Rambo yang datang bawa dadar gitu kan. Terus gue nanya apa sih? Oh bisnis ya? Banyak banget yang lo tanya, peluang bisnis gini segala macam susah. Gue gak mikir sampai sana gitu kan. Intel bang. Hah? Intel ya? Bintit dia. Indomie telur gue mah. Ya seneng aja gue menggali sesuatu yang, karena kan gue dulu pernah nyemplung pertama kali ke kopi itu karena diajak teman gue Olive. Ntar someday Olive ngisi juga nih di sini nih. Wih. Ya, wah dia pawang buaya dia. Pawang buaya laki-laki, buaya tuh dia pawang. Nah, tadi ngisi juga di Ngocok Mas. Jadi judulnya akan lucu ya, ngocokin Olive. Gue cerita nge-share nih ke teman-teman gue. Iya. Laki-laki cewek. Wih, ini bener nih gitu kan. Ngocokin Olive gitu kan. Iya. Iya begitu dah bos. Nah, gue pertama kali ngikut dia. Dia tuh memang udah lama lah di dunia kopi lah. Pemberdayaan petani apa kerjaan dia sampai ke kebunnya dia udah. Nah, dia diskusi konsep waktu itu sama gue. Namanya tuh Madam Coffee Journey kalau nggak salah. Madam Coffee Journey. Nah, kita itu nge-hunting kopi-kopi yang punya nilai histori. Waktu itu gue pertama berangkat itu sama dia ke Sumedang Larang. Sumedang, ya. Itu ada namanya kalau nggak salah kopi buhun. Nah, kopi yang memang pohonnya itu bisa tumbuh sampai 90 tahun terus, setahu gue. Kopi yang bisa tumbuh sampai 90 tahun. Dan lebih tahuan lu bang daripada gue. Iya, hoki aja gue ayo karena circle gitu kan. Ya karena gue yang bagian bikin video dokumenter waktu itu, cuman baru kesampaian nih sampai hari ini. Itu gue bikin teasernya doang. Tapi kemarin ada obrolan lagi sama Olive, gue bakal bikin dokumenter soal kopi itu. Jadi ada sosok nona Belanda yang gue lupa namanya siapa. Nah itu diperankan sama Olive di video itu. Gue set diperankan sama Olive. Itu percaya nggak percaya terus, gue baru belajar pegang kamera. Bahkan gue nggak ngerti apa itu segitiga exposure, nggak ngerti gue. Pakai kamera jadul banget. Yang penting jepret aja gitu. Yang penting udah video, foto dan video. Wah itu nekat terus. Cuman entah kenapa si Olive ini trustnya ke gua. Udahlah berangkat kita nih. Wah nggak kenal ya, cuman kenal 1-2 orang di sana. Akhirnya kita ketemu sampai kita bisa dibawa ke Keraton Sumedang Larang tanpa ngasih surat dulu izin, kita main aja udah. Langsung nyelonong ya? Langsung itu kita puter-puterin tuh, ketemu pangerannya 2 biji. Tapi nggak apa-apa tuh bang? Nggak, dia aja sama orang Keraton. Oh karena mungkin karena ngangkat historical, nggak kenal juga. Karena jadi, mau ngangkat sejarah ceritanya. Misalnya gitu. gue datang nih ke Sumedang, gue ketemu sama si A. Si A bawa gue ke rumah, ada sosok orang tua yang dituakan di sana, yang paham soal kopi, petaninya dan lain-lain. Mainlah ke sana.
nginep lah. Yang kalau orang mau bilang, nah ini orang tua gue nih, bahasa gitu dah. Gitu. Kalau gue bilang orang pinter sih kayaknya dia tidak melabelkan dirinya begitu gitu ya. Ngobrol soal kopi, gue nggak ngobrol soal perdukunan dan lain-lain. Gue ngobrol soal kopi, bukan spiritual sama hitam dia. Tapi bukan. Iya, hitam tapi nikmat. Gila. Hitam tapi nikmat. Itu yang gue obrolin. Dari gue kan kalau dulu ngopi ya taunya ya cappuccino, apa kopi saset. Gue nggak ngerti. Fire sip yang kayak gitu-gitu. Boro-boro. Gue ngobrol, gue ngicip kopi aja. Jadi kok orang minum kopi pahit gitu ya. Apa nikmatnya sih? Gue icip di situ, gue belajar di situ. Sampai ada orang keraton yang nemuin itu si abah-abah itu. Akhirnya diundang lah kita main ke keraton. Dari keraton bisa lah gue ngeliput salah satu ritual kopi yang udah langka, yang susah banget dicari, nggak semua orang bisa masuk ke situ dan gue bisa masuk. Ritual maksudnya untuk jadi kalau nggak salah nih kopinya, jadi ketika dia panen tuh ada kayak ritual. Biar semua dilancarkan, karena mau ditanam lagi atau suatu gimana. Penghormatan lah ceritanya. Iya, gitu untuk kopi gitu loh. Itu ada liputannya, Bros. Nanti gue kasih lihat. Itu gokil banget, man. Itu gokil banget. Pengalaman yang gue pikir mahal. Mahalnya bukan dari sisi biaya, tapi mahal dari sisi nggak semua orang atau belum tentu semua orang bisa dapetin itu lah. Iya sih, benar-benar. Belum tentu semua orang bisa dapetin itu. Ya, gua kalau kata orang-orang sana, Akang tahu nggak? Akang ini orang pertama yang bisa megang kamera di acara begini. Gue ketemu aktivis kopi, gue kasih lihat, anjrit gue nyari beginian kok lu bisa dapet kan? Gue bilang jalan. Nah dari situlah gue belajar soal kopi, belajar bukan jadi barista lah, gue belajar gimana sih ngeramu kopi. Main espresso, gini, masih pakai alat manual tuh Dos, yang rock press ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, gitu ya kan? Iya. Pegel, bikin mau minum kopi aja pegel aja biasa. Gue pernah bikin pakai rock itu 2 liter. Buset. 2 liter. Gue segelas aja Dos, pegel itu. Gue 2 liter bikin bang. Lu bawa alat kopi kan ya? Bawa. Ntar kalau udah diseduh ntar kita nikmatin aja lah. Gitu. Ya. Itu tuh bisa dibilang alat yang gue bawa cukup historikal bang. Oh gitu. Banyak kesan dan pesannya. Historikal. Dan salah satu alat yang bisa gue selamatkan dari perpecahan belah pada waktu itu lah intinya. Perpecahan belah, lu udah kayak kerajaan lagi dijajah, perpecahan belah nih. Jadi itu cerita singkat gue belajar kopi. Tentang kopi. Sampai pada akhirnya gue diajak ke daerah mana ya? Antara Garut, Tasik, Malabar. Ya kan antara Garut Tasik ya kalau nggak salah. Malabar itu gue tidur nih lumbung kopi nih, rumah lumbung kopi. Nah, ini nih. Ada kasur ini. Bawah ini kopi semua, Pak. Kopi hasil panenan, Pak. Baik yang belum disortir maupun yang udah disortir. Udah dipisahin lah. Saya tidur di situ, Pak. Bau kopi dong badan. Pagi, siang, sore, malam, Pak. Ngopi terus. Ngopi gitu. Ngopi, gert. Keluarin biji. Situ orang peluak. Gue tinggal boker jadi kopi luwak. Bisa nggak kalau gue boker jadi kopi luwak? Nggak ngerti dah gue. Itu sampai gue belajar, kopi begini. Sampai akhirnya gue nemuin kopi wine. Dan pernah lah nyemplung gue dagang kopi wine. Iya tuh, lu pernah cerita bang kopi wine. Iya. Yeah. Sampai lu bilang lu mesti cobain terus kapan-kapan. Nah, kapan tuh nyobain? Tahu, gue kasih kontaknya aja, lu beli bahannya deh. Lu yang ngolah. Kan gue udah lupa. Baristaan. Gue cuman udah bisa bikin ini doang tuh gara-gara kemarin lebaran. Sirup Marjan udah. Marian. Sirup Marian. Nah, udah disitulah perjalanan kopi sampai akhirnya gue lagi ngerjain kerjaannya Aji, bikin film ya. Iya tuh, dokumenter ya? Enggak, film. Short movie, film pendek. Itu pun gue belajar terus. Film pertama gue. Enggak sih, film kedua gue. Tapi intinya pertama gue jadi penulis dan sutradara. Nah, disitulah kan gue main ke tempat Aji, ada lu. Nah, iya nih, ada si bajingan tengik nih gitu kan. Udah, kopi seru nih. Aji pengen bikin kopi waktu itu kan. Waktu itu. Kopi jadi apa? Kopi jadi apa ya kalau kopi apa production? Gue nggak ngerti. Dan di situ ada 2 kubu. Gue nunggu Aji ngoceh di sini aja ntar. Kenapa namanya lu kopi apa production? Nggak jelas banget sih. Nanti kita tunggu aja. Nanti tunggu aja Aji yang ngoceh sendiri ya. Nah,
udah nih. Jadi Aji tuh punya satu album musik. Ngobrol waktu itu kan. Enaknya bikinin video klip dong Ki, kata gitu. Ah, lu kayak orang-orang, gue bilang gitu. Iseng aja tuh, asal jeplak aja sebetulnya. Terus gimana enaknya? Kalau jadi film lucu nih Ji. Wah anjing, boleh. Itu dari celutukan aja tuh awalnya. Ya kayak gini nih. Lagi ngobrol santai kan? Iya. Nongkrong. Sampai akhirnya jadi ide, dibungkus kan? Dibungkus. Jadi nggak cewek aja yang kita bungkus. materi. Ide pun harus jadi materi. Harus gitu kita bungkus, ya nggak? Siap. Udahlah, akhirnya gue bikin terus gue ketemu lo lah. Udahlah, terus kita ngobrol-ngobrol soal kopi. Terus gue iseng kan waktu itu. Terus gue lagi pengen belajar nih. Gimana caranya bikin video klip, bukan bikin iklan lo budget gitu. Buat UMKM. Gue kasihan gitu, UMKM kalau bikin video bagus mahal. Gitu. Gue juga sambil ngelatih sinematografi lah gitu, ngambil sekolah lagi waktu itu online course dari luar. Bule. Jadi kalau kata guru gue yang orang Indo, lu belajar sama bule deh. Ori tuh bahannya. Nih gue kasih rekomendasi lu ngambil lah sekolah di sini belajar. Pas lagi ada duit lah. Gue ambil lah online course, gue belajar, gue pengen praktekin lah sedikit demi sedikit. Dan lo praktekin akhirnya Bang ya? Iya, harus lah. Kalau enggak, itu siapa? Lau. Yang gue bingung gini loh, maksudnya gue kan awam banget, mungkin ya, entah norak atau kayak gimana. Ngambilnya tuh kan sore, gue inget banget tuh pas gue lagi nyalain mesin, enggak sore, itu mau maghrib itu gue inget banget. Ya. Itu kan masih ada terang-terangnya Bang. Begitu pas udah jadi, ini kok warnanya biru nih. Kayak gue bikin seakan-akan kayak mau berangkat kerja gitu, kayak subuh gitu kan. Ya sebetulnya sih kalau di ya standar sih ada namanya kan color grading. Color grading. Color grading, ada color collection kalau di editing video tuh ya udah gue cuma setting di situ doang. Sama setting di kamera. Itu di momen itu seakan-akan gue jadi Indiana Jones-nya Cinere. Indiana Jones. Iya, jaket kulit kan. Bawa peti. Petinya tua banget lagi. Saking niatnya doi sampai untung Aji punya tuh petinya. Beli online. Dia nyari online dia. Peti itu. Sumpah. Gue bertiga nih. Sama istrinya kan dia kan. Bertiga. Tiba-tiba nih rame heboh sendiri gitu kan. Nih gue nemu nih peti tua nih. Besok nih datang kan. Udah nih Bang ceritanya. Gue lagi ngebuka kardus biji kopi kiriman temen gue tuh kan. Terus nanti kalau kopi udah datang nih, terus peti udah datang, gue nggak mau tahu lu tuangin semua kopinya. Oh nggak bisa Om, nanti aromanya udah keluar, nggak bisa dinikmatin lagi. Maksudnya nggak enak lah gitu buat dinikmatin lagi gitu kan. Lebih baik kemasannya aja ditaruh di dalam peti gitu kan. Pas gue buka, ada tahunnya dong. Ada tahun pembuatannya di dalam. Tahun pembuatan peti. Tahun pembuatannya. Koper apa peti sih itu waktu itu tuh? Ya antara koper sama peti dibilang lah. koper ya tapi kayak peti. Iya, gue rasa orang yang nemuin di Atlantis tuh kayaknya. Ya begitu deh, koper apa peti tapi terus peti tua dan peti keren. Tua. Ya ibaratnya kalau kata bocah sekarang mah estetik dah gitu kan buat udah estetik Bang, bener-bener estetik. Dia beli lagi online shop stiker band. Tapi ditempelin. Gue bilang, Om ini udah keren, udah ganteng, udah ada nilai historikalnya. Lah, tempel. Modis dikit, kata dia gitu. Emang susah orangnya, komedi orangnya. Aji itu salah satu sahabat gue yang unik. Unik sih. Unik. Dia bisa liar banget tuh ide-idenya dia. Liar banget ide-idenya. Tapi ya, memang harus ada yang ngerem terkadang. Kalau menurut gue, ya sebagai sohib ya, maksud gue, idenya tuh keren-keren. Keren-keren. Saking kerennya gue ngobrol dari pagi sampai pagi lagi pernah. Bisa. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 pagi. Dan nyalinya gede. Gue sukanya apa? Dia tipikal orang yang mengeksekusi idenya. Dibandingin banyak orang yang ngomongin ide tapi cuman sekedar ide, wacana aja. Dia gercep, cepat. Orang gue belum apa-apa, kira-kira butuh budget berapa? Sekian sih, transfer man, jebret. Itu sama. Oh gila. Sama, biji kopi pun sama. Udah biar lo anteng Ki, kata. Udah lo kerjain. Itu jawabannya. Iya, biar lo anteng. Udah langsung transfer, nggak pakai Mbak Bibu tuh. Dul. Langsung. Jebret. Transfer sekian puluh juta. Deh, bikinnya film. Iya. Gak mau repot lah intinya. Gak mau repot, gak banyak cincong. Udah. Jadi eksekusi, gitu aja.
Ya, begitu. Kapan-kapan sih mesti main sih Bang. Masih, Aji masih ngisi. Cuma kan anaknya lagi sakit ya. Jadi kita doain Sake biar cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Sake biar cepat sembuh. Nah, terus seingat gue kan lu pernah cerita, lu belajar kopi itu di Bandung. Enggak. Di mana sih? Lu belajar kopi? Lu Bandung kan? Sempat di Bandung kan? Gue sempat di Bandung, cuma itu setahun kurang lah. Setahun kurangan di Bandung. Jadi gini, awal pertama gue kenal dunia kopi, ini ada menyangkut paut dengan bokap sih Bang. Almarhum bokap kandung ya, maksudnya almarhum bokap gitu. Jadi dari bokap meninggal, didiagnosis sama dokter itu karena perokok berat, sama edik lah, rokok kopi gitu. Ya intinya wes mangan ora udut ora enak lah kalau ya pasti. Orang Jawa bilangnya gitulah gitu. Ya kan. pasti. Nah, jadi itu terus sampai waktu itu kecelakaan sama gue di Pondok Labu, tulang rusuknya patah. Jadi selama beberapa tahun itu nggak dicek, nusuk ke paru-paru, nusuk dan bocor paru-parunya. Jadi selama beberapa tahun nggak langsung nusuk, maksud gue patah orang kan biasanya kalau patah ya udah nih. Nah, ini karena gerak. Jadi udah crack makin tak gitu kan. Jadi berjalannya waktu jadi makin parah gitu kan. Sampai akhirnya ya lanjut saya sakit, udah alat dipasang segala macem. Dokter cuman ngomong sama gue, Mas anak-anaknya sini gitu kan, dipanggil. Kalian perokok, kalian peminum kopi berat gitu. Iya Pak, iya Dok gitu kan. Terus ini saya cuman pesan doang gini dinasehatin lah gitu sama dokternya biar nggak terjadi sama anak-anaknya gitu. Dari situ gue benci kopi awalnya. Gue nggak suka Bang. Jujur zaman gue kuliah, lo ngopi ini di sini, gue duduk bisa di sono. Kesel. Walaupun sampai gue dikatain sama tongkrongan gue, lebay lo kayak perempuan, gue digituin. Sampai main cewek lebay. Enggak, cewek tuh nggak lebay. Cuman ya ini sih dia punya pemikiran yang lebih aja. Ya itu lebih gitu. Nggak lebay kok, nggak lebay, enggak. Gue takut sama netizen nanti. Ya, antara netizen apa tuh bini lu sih? Tentu yang komen bini gue. Bini lu lagi nyamar jadi netizen. Iya, emang tuh Bang, dia begitu tuh Bang. Nah jadi gitu, jadi awalnya gue benci. Dan sampai ada satu temen gue inget banget, namanya Rizky dan Ali namanya. Dua orang inilah, satu tongkrongan gue, dua orang ini yang bener-bener ngelurusin pendapat gue, pandangan gue tentang namanya perkopian dan dunia kopi. Jadi waktu itu sini lo duduk, anjing lo sampai digituin sama dia, sampai kesalnya mereka gitu karena ngapain sih nongkrong jauh-jauh kesannya emang gitu jadi kan. Lebay gitu. Iya kesannya, terus ya udah deh gitu kan. Gue duduk nih, gue minumnya itu tuh juk jerus, juk jus. Ya, jus ya itulah pokoknya. Juk jerus. Nah kan lo, udahlah pokoknya itu. Tadi lo, gue mikir juk jerus. Ya tolong dibantu ya. Jus jeruk. Jus jeruk, gue minumnya jus jeruk. Gue minum jus jeruk, terus ini cobain lo kopi yang gue bawa. Dia bawa itu di tumblernya. Kopi hitam, gue nggak tahu kopi apa yang dia bawa. Lo cobain, terus mau gimana komen lo? Apa perlu gue bayar kata dia gitu? Kan enggak. Ya udah gue cobain, gue bilang kayak gitu. Ini pertama kalinya lagi dalam 2 tahun gue minum kopi. Lo tadinya kopi saset atau kopi? Gue kopi saset. Oh, oke. Kopi saset. Gue waktu itu belum tahu banget tentang dunia perkopi gilingan lah gitu lah. Sampai setelah gue minum, langsung mata gue kayak, ih, kok gini rasanya? Kok aftertaste-nya gini? Bisa ngeliat tembus pandang nggak bisa? Wah, jeroannya kelihatan. Jeroan sapi. Oke, terus? Jadi pas gue minum udah aftertaste-nya, terus gue nanya sama teman gue lah si Ali ini. Al, ini kenapa kopi rasanya gini? Lo belajar sama Rizky. Lo tanya sama Rizky. Rizky pun sama kayak lo dulu. Gue tanya nih Bang. Tanya. Sampai rumah ceritanya gue coba nyeduh nih. Kopi guntingan. Straight gitu kan. Saset lah ya. Bukan kopi gilingan nih. Saset. Kopi guntingan ya kan. Campur jagung. Terus gue minum. Wah, nggak bisa gue bilang kayak gitu. Aneh gitu kan. Di lidah gue masih nggak bisa nerima gitu. Saking bencinya gue kan. Terus gue telepon si Rizky, Ki, gue pengen belajar. Ya udah lo datang ke Cibubur. Malam itu juga gue berangkat ke Cibubur. Jam 9:30 gue ingat banget. Dia lagi balik gawe, dia nongkrong di situ sama teman-temannya. Gue dikenalin sama roasterinya, tempat roastingnya. Satu tempat, kedainya gerobakan.
Itu namanya ya, kalau gue boleh sebut Apa? nama tempatnya. Nggak apa-apa sebut. Nggak apa-apa ya. Terima kasih buat Ono Kopi Cibubur. Ono Kopi. Di mana tuh? Daerah Cibubur. Iya, maksud gue Cibubur belah mana? Nggak jauh dari nggak nyampe Cibubur ininya lah, nyampe lah. Nggak ada belakang-belakang, masih depan-depan. Masih depan-depan ya. Ono Kopi. Ono Kopi. Wah, thank you tuh Ono Kopi itu ya. Itu gerobakan sederhana, orang-orangnya welcome semua, bukan drink doang yang welcome ya kan? Iya. Sampai dikenalin lah satu ke Bang Chandra gue. Dikenalin sama dia, ceritanya belajar dulu sama teman-teman di situ, sharing lah intinya, sharing dulu. Gue coba jajal pertama, pengen yang namanya nyobain V60, cara bikinnya V60 kayak gimana gitu kan. Kok ini bikin ribet banget, segala pakai corong, ditetes-tetesin gitu loh, mau kopi doang lama, tinggal tuang doang. Ini kok masih diputer-puter. Sampai akhirnya tipis-tipis gitu, ada detik menitnya, ada waktu, timingnya kan. Terus sampai ownernya bilang, yang namanya kopi bukan sembarang kopi kata dia gitu. Terus kopi bukan sembarang kopi. Nah, iklan cakep gitu dong gitu. Cakep gitu dong. Besok gue bawa penonton yang banyak. Kan kopi sembarang kopi yo. Cakep. Terus sampai akhirnya dijelasin lah sama mereka. Terus diajakin kerja sama Bang Chandra ini. Gue kerja di depan stasiun Pondok Cina, pakai outlet kotak kecil. Boot lah bahasanya. Pakai boot lah gue kerja. Datang jam 6, pulang jam 12. Oke. Datang jam 6 pagi, pulang jam 12 malam. Hah? Datang jam 6 pagi, pulang jam 12 malam. Every day. Setiap hari. Kerja itu? Kerjain. Enggak, karena emang niatan awal gue bilang, Bang Chan tolong, gue pengen belajar. Kalau lo ada waktu mau, gue datang rela pagi, gue pulang rela malam, tapi tolong ajarin gue. Sampai berapa kali diajarin sama dia gitu. Ya udah kalau lo mau ada batu loncatan lain terserah, sampai ada timbul kata-kata kayak gitu. Ya karena dia juga jualan non coffee-nya juga. Udah gitu depan stasiun trafficnya waktu itu dia nggak kelihatan, ketutupan tukang bakso dan ketiban sama tukang es teh di depan. Sebentar, ketutupan sama tukang bakso berarti nih, satu. Terus dia ketiban begini. Iya. Udah di pojok mendelep lagi ke dalam gitu. Ketiban kan. Gimana ketiban? Nah, jadi ketutupan semuanya deh gitu. Jadi gue mesti keluar, gue bawa menu gitu kan. Gue tawar-tawarin ke kakak-kakak yang lewat depan stasiun Pocin gitu. Itu baru terjual. Sampai gue punya langganan satu reguler. Dia datang, gue masih inget banget tuh anak Gundar. Kalau datang dari jauh udah ngasih tangan begini, tempelin ke jidat gue. Aku mau satu, kopi susu. Cewek. Nih, gue pengen sikat, gue nya nggak bisa miring bang. Kalau gue yang gitu. Jangan dah. Itu kesini lagi. Terus? Iya sampai gue punya langganan reguler. Terus gue bilang sama si Bang Chandranya, Bang, gue kayaknya punya kenalan teman lagi nih. Ceritanya si Ali ini teman kuliah gue. Ada nih job, lo udah masukin gue ke circle yang bagus. Jadi saling backup. Ini kerjaan nih bagus di sini gitu buat belajar gitu kan. Karena dia sebetulnya trainer juga dia. Si Ali itu trainer ternyata. Dia. Sampai trainer kopi ya? Trainer kopi dia. Okay. Sampai akhirnya gue ditawarin masuk ke salah satu kopinya yang punya salah satu pemain band lah. Oke. Ada gitu kan. Sama beliau akhirnya gue di Bandung. Diterima tapi penempatan di Bandung. Sedangkan gue orang Jakarta nih. Gue di Bandung jadi siapa-siapa, ada saudara jauh gitu kan. Saudara jauh ya udahlah, gue nikmatin aja. Masuk ke Bandung, gue cuman bisa bikin kopi susu tok dari Jakarta. Gue nggak ngerti caranya gimana buat kopi V60 atau metode Vietnam drip atau bukan rock presso gue tahu buatin. Maksudnya French press kayak gimana metodenya, pakai aeropress segala macem lah gitu. Yang intinya yang press manualan gue nggak ngerti. Bahkan sampai mesin pun ini mesin ada mereknya ngelamar gitu kan, terus Simon lah gitu kan, segala macem lah mesin gue nggak tahu bang. Sampai pas gue di Bandung, gue kerja cerita jadi kepala toko. Terus suruh ngerekrut karyawan 2 orang. Lah gue siapa? Gue cuman bisa bikin kopi susu. Tapi nggak diomelin lo sama dia? Yang gue takutnya itu. Cuman bisa bikin kopi susu? Yang gue takutnya itu. Lah terus yang bikin dia kopi terlalu ekspektasi V60, besar ke gue. Kayak yang bikin V60 dan lain-lain siapa? Benar. Gue hold 1 bulan, itu orderan cuman kopi susu doang. Wah.
Kopi susu americano. Itu tricky marketing lah. Maksudnya gaya ngomong gue ngomong sama customer lagi sold out lah atau habis lah gitu. Itu nggak keluar bang sebulan. Karena bisa dibilang takut sih enggak, cuman gue nggak yakin gitu kalau gue seduhin ke orang. Takutnya orang ngerti kopi, nggak enak, nggak balik. Kecelek gue yang ada, habis gue disikat kan. Terus? Nggak deh akhirnya salah satu temen gue ngomong nih, partner gue ngomong, kayaknya mesti sering-sering main tuh ke kedai kopi sekitaran sini banyak. Di kosan juga ada kok, katanya deket kosan. Iseng lah nih gue nih, di Bandung nih bang, di Bandung. Posisi di Paris Van Java nih. Enak nih kan. Di kosan jam 8. Iseng nih gue ngapain? Keluar lah cuman pakai kaos basket, ketek bolong, celana pendek segini sama topi doang. Begitu keluar anjing dingin banget. Bandung goblok. Jam 8 malam. Dingin. Ini bukan Tanah Abang bos, ini Bandung. Gue keluar. Di gue nih, di Jaktim begini panas. Di Bandung bos. Gue di Bandung. Gue kalau di Bandung begini juga mikir aja. Malam lagi, aduh. Malam bang, gue jalan. Dan gue jalan. Ya namanya anak kosan nih. Lo budget lah segala macem gitu. Lihat dompet. Berapa lembar gitu kan. Warnanya macem-macem gitu. Dominannya warnanya yang abu-abu sama warna yang kuning gitu kan. Udah gitu. Gue jalan, turun ke bawah. Aduh, dari tempatnya mahal nih kelihatannya. Masuk lagi ke atas, naik lagi gue balik ke atas. Gue nyari yang kayak warung, kayak gini. Ada bang, ketemu satu tempat. Tapi sayang sekarang tempatnya, gue nggak ngerti ownernya itu udah tutup atau enggak, nanti gue ceritain. Jadi, gue jalan, ceritanya si tetehnya keluar, terus punten gue bilang kayak gitu kan, mau kemana, digituin langsung ditanya kayak gitu, nyari kopi teh gitu kan. Nah ini kedai kopi kayak gitu kan, sok aja masuk kayak gitu kan. Masuk gue bang ke dalam, sampai ke dalam disuruh duduk sama baristanya. Duduk kata gitu. Dari mana? Langsung diajak ngobrol, seakan-akan tuh gue kayak bukan orang lain. Kayak gue saudara jauh yang baru datang. Gue dikasih sarung, suruh sarungan. Karena dia tahu dingin. Karena gue sampai gigi gue sampai getar gitu saking dinginnya. Gak biasa lah gitu kan. Sampai akhirnya gue nanya, ini alat apa? Ini alat apa? Dari situ gue belajar. Sebetulnya dari pinggir jalan tuh ya? Pinggir jalan. Makanya salah satu tempat kopi yang berjasa besar buat gue untuk belajar alat manual itu Kopi In Bandung. Selain Ono. Kalau Ono bisa dibilang ngasih gue pembuka doang. Dia pintu gerbang nih, dia gate gue doang. Woi Bandung lah, touring lah. Dia gate doang. Touring lah. Enak kalau ngomong jadwal kerja gue gimana ntar. Maaf. Gue pengen nyobain yang Kopi In, belum pernah gue. Kopi In. Enak bang, maksudnya gini, mereka tuh setelah gue belajar banyak sama mereka ternyata mereka satu kedai itu saudara semua, adik kakak, dan gue tahu jadi dia tuh nyewa garasi buat dijadiin kedai kopi, dan bangunan tuh bangunan Belanda. Bandung, masih kulturnya masih banyak banget, gitu kan. Terus udah gitu banyak anak kosan kan, karena di kosin nih, set lewat bening gitu, bening. Murah lagi kopi, asli, gue dibanding kedai sepanjang jalan itu, gue bukan masalah murah bang. Oke murah satu. Ya maksud gue kopi seenak itu, gue kebayang nih. Pelayanannya, yang gue suka. Iya, nge-treatnya ya, cara nge-treat customer ya sih. Nge-treatnya, sampai gue bilang, the true seorang barista bagi gue gue ini ya, adalah bukan seberapa jago dia, bukan seberapa taunya dia, tapi seberapanya dia menghargai seorang customer untuk menikmati apa yang bisa dinikmati. Itu bagi gue bang. Lu udah pernah ke Kopi Ranin belum? Gue pengen nanya tadi sama lu lupa. Yang lu bikin iklan. Yang ada suara azan. Dan itu gue pengen sebetulnya ngikut. Oh itu the best pak. Itu cara nge-treat customer-nya gokil sih. Kalau lu cuman misalnya ke barnya gitu kan. Gue mau ini dong cappuccino gitu. Oh ya udah. Gue pengen V60. Mas pengen tahu nggak kopi-kopi? Sama. Ruangannya beda pak. Oh dia ada ruangannya lagi. Ruangannya beda pak. Dan dibikinin sampel dulu. Bapak mau kopi yang kayak gimana? Begini. Itu tempat kopi apa laboratorium? Ya Allah pak, bener pak. Yang ada pas gue lagi adegan scene gue lagi baca buku. Itu di situ pak tempatnya. Sebelah ini bar ini. Sebelahnya ada ruangan kecil pak. Kopi. Udah kayak perpustakaan kopi tuh. Perpus kopi. Iya. Dan tempatnya kan pedesaan. Roastingnya mesinnya di tempat lu ngopi, makan, ngopi. Alat roastingnya di situ.
Pakai mesin? Mesin, Pak, gede Pak. Oke. Aduh, gue lupa lagi nama ownernya. Itu ya kalau gue sih bilangnya mungkin kayak model-model Olive juga gitu, dia kayak aktivis kopi juga. Tapi lu pernah jajal, maksudnya tahu hitungan tentang ngerosting atau apa cuma bisa ngerosting orang doang? Ngerosting lu aja. Gue ngerosting lu aja. Ngerosting lu masih dulu. Tapi lu pernah nggak Bang, maksudnya diajarin sampai nggak? Gue memang nggak mendalami sampai segitunya. Gue lebih prefer tuh gimana caranya kopi-kopi senikmat ini bisa dinikmati banyak orang. Ya kan gue lebih ke dulu kan marketing consultant ya. Gue lebih ke sana kan. Gue belajar video tuh awalnya kan karena itu. Gue pengen nge-support orang-orang yang butuh iklan yang bener-bener bisa nyampein pesan dari sebuah brand. Tapi nyampe sih itu. Gue tonton nyampe sih, itu nyampe sih. Itu nyampe sih, sampai gue nungguin ini gelap tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada suara azan ya kan? Iya, itu. Bikin hati adem tau gak? Setelah ngelihat lu ngelihat dokumentasinya nih, ngambil shoot gambar ini, tiba-tiba gelap. Gue nonton. Iya. Udah habis apa gimana nih? Nunggu kan. Tapi ada azan nih. Tiba-tiba ada suara azan, baru lu nongol kan? Orang ada yang komen, yang temen gue yang awam ya. Dia ngomong, kenapa harus ada adegan sholat nih? Lu mau pamer ditanya lu ini apa Islami gitu. Oh salah lo gitu. Orang tuh lupa di satu adegan di video gua yang kopi running. Itu di tempat kopi manapun, baru di situ gua menemukan kayak kembali ke bener-bener ke kampung gitu, nggak cuma layoutnya doang. Ya. Tulisannya bukan musola, langgar Pak. Jadi gue coba menceritakan di situ karena di situ orang-orangnya pakai hati banget ya. Gue inget kata guru gue. Di Bandung juga gue sama. Gue inget kata guru gue almarhum Mas Beben Jess. Ini hari Rabu kan, ntar malam tayang. Mas Beben tuh selalu bilang, Allah is my audience. Jadi dia tuh bermain musik untuk Allah. Nah, orang-orang di situ gue ngerasain hal yang sama. Kayak gue ini nyeduhin kopi karena Allah. Itu yang gue dapetin di Bandung. Itu salah satu value yang gue pengen ceritain ke orang di video itu, bahwa ada sebuah cerita pasti antara, mungkin orang bilang lebay ya, tapi kalau gue lebih suka melihatnya aware, sadar. Bahwa ada relationnya antara kopi, Tuhan, sama manusia itu sendiri. Karena ya gue pernah ngikut Madam Coffee Journey itu, kopi ada historicalnya, kenapa diminum raja, kenapa begini, cara nyeduhnya pas itu. Nah gue tuh ke situ arahnya. Kopi ada cerita. Kopi, iya, kopi bukan sembarang kopi. Cakep. Ikut, wah, gitu. Wah, payah. 2 door juga. Kopi bukan sembarang kopi. Gitu, kopi bukan sembarang kopi. Cakep, gitu dong. Lagi bukan pantun. Oh, bukan ya? Nggak nyambung. Ya nggak apa-apa sih, bilang aja cakep. Cakep. Nah, itu balik lagi. Gue pengen mendeliver itu. Bahwa di sini bukan cuma sekedar tempatnya kayak nuansa pedesaan, enggak, orang-orangnya pakai hati ngatur itu. Asli itu yang kalau dari cerita gue yang di Bandung itu yang bisa gue terima Bang. Karena gue orangnya kan terpaku akan teori. Teori banget nih orangnya. Itu gue bukannya diketawain atau bukan dihina sama mereka, enggak. Tapi lebih ke lu ngapain sih A? Lu gimana sih A? Gitu. Maksudnya gini, sampai gue lagi bikin ceritanya kopi susu nih. Gue bikin di atas gini, gue timbang gelasnya dulu, terus gue timbang. Kan ada ukurannya nih, berjalan ya. Gue tuang berjalan. Gelas aja kan banyak yang ngukur. Ada ya diukur kan. Dinolin sama dia, lagi sedang gue ngitungnya. Gue lagi belajar V60 waktu itu kan. Dinolin, nah hitungan lu gimana sekarang? Andai kata baterai lu habis di kedai, terus kedai lu lagi running terus nih, lagi rush hour. Bagaimana nantinya? Iya juga. Terus, jangan pakai ini, tapi pakai ini. Rasa. Ya, lu kelas, adek abang ngomongnya sama dan bareng ngomongnya begitu tuh di sono. Pernah denger nggak ada istilah orang-orang zaman dulu? Kalau Neng yang bikin kopi, abang mah resep. Itu dia. Tuh. Karena ada yang bilang sama kayak koki gitu kan. Ada yang bilang beda tangan, beda rasa. Iya kayak kurang lebih begitu loh. Karena ada keikhlasan dalam ketika dia memproses penyeduhan kopi itu atau makanan itu atau apapun atau sebuah karya ya, ketika dia mulai dari hati. Gue belajar dari guru gue gitu kan, ketika lu pakainya hati, ketika lu berkarya bukan cuma sekedar kewajiban atau ini pekerjaan atau ini, jadi berjalan gitunya. Dan gue menceritakan hal itu for free loh, gue nggak minta duit sama Rani. Emang waktu gue bikin iklan lu nggak minta duit gue? Kagak. Gue pengen memunculkan satu cerita tentang kopi itu dengan rasa yang gue punya. Udah itu doang.
Nggak sempurna belakangan, tapi rasa gue jalan dulu. Nyampe, yang penting nyampe. Ya kayak lu bilang, lu ngelihat video itu anjir itu. Ya itu rasa lu kan jalan ketika lu tahu prosesnya. Ya gitu aja. Sesimpel itulah. Nggak semua karena uang kok. Benar-benar sih. Ada rasa yang pengen lu ceritain. Ya netral aja bisa berubah jadi NTRL kan. Ya karena dia pengen ngeluarin rasanya, terus dia main sama Tuan 13. Anjir, gue bilang nih musik jahanam nih, keren nih, sumpah nih, berdebah nih. Mau coba keluar dari industri tapi ternyata sangat gokil gitu loh. Sangat gokil ini. Sangat gokil hasilnya, keren sih, sumpah. Nah itu rasa. Makanya nanti habis ini gue pengen ngerasain kopi lu dengan rasa. Bisa ya? Bisa nggak? Gue bawa alatnya dari, paling jadinya kopi hitam aja sih. Nggak peduli. Karena gue udah... Lu mau bikin apa, V60? Kagak, jatuhnya apa ya, kayak... Gue udah lama nggak minum kopi-kopi buatan tangan yang rasa. Tangan gue jahil loh. Nggak ada masalah. Tangan gue jahil, sumpah. Ya kan gue udah sering nyobain kopi lo. Jangan. Nggak jahilnya maksudnya ntar aneh di lidah lo gitu, gue jadi nggak enak kan. Ya yang penting jangan kayak konten-konten nih, cobain espresso, mati lah. Kagak nggak, ini gue bukan espresso, tenang. Ini kopi khas Bogor yang gue bawa. Liong. Wih, disebutin. Bini aing orang Bogor, ini aing orang Bogor. Liong manis tuh, naganya lagi udah mulai ngelomong naganya tuh. Kan, the problemnya kan liong banyak orang nyeduh, ya udah sekedar nyeduh buat tamu, atau ya gue pengen ngerasain liong dari cita rasa seorang Andros. Lo pernah nggak nyobain liong dijadiin espresso? Dan itu sumpah enak. Gue bikin kopi. Gue paling mentok tubruk bro kalau di Bogor mah. Itu temen yang gue ceritain sebelum on cam tadi nih kita nih, yang namanya Dimas. Itu sampai lu gila Andros. Lu gila. Lu ngerusakin pasar. Hah? Gue ngerusakin apa, Mas? Gue mau beli beans, gue mau beli biji kopi lu. Lagi keterbatasan gue lagi waktu itu, sisaan duit gue nggak ada. Berarti lu bawa liong lah? Gue bawa. Bawa liong? Ntar kita salome aja, satu lubang rame-rame aja nih. Iya udah, ya jadi berapa gelas lah? Satu, segelas gitu. Emang lu bikin bawa berapa? Dikit? Satu. Gue bawa satu biji. Nggak bawa banyak. Wih, sayang banget. Tinggal satu tadi di toples gue kemarin sebal di rumah. Sebal habis 3 hari. Gue nggak ada stok lagi. Kalau ada stok enak banget nih. Gue pengen nyobain sebetulnya bikin wine, tapi lo yang bikin. Ya bang, jangan deh. Lu kenapa? Nanti kayak burung emprit yang ada. Kenapa? Berak-berak nanti itu. Loh, kenapa emang? Kalau orang sudah suka sama kopi, terus jangan pernah takut untuk mencoba meramu itu. Karena lu kan tujuannya juga bukan bikin gua mencret-mencret. Enggak sih. Ya, sebetulnya gua nggak bikin mencret, cuman lebih bikin jadi rebahan agak susah bangun aja nanti. Iya nggak ada masalah. Kopi wine. Ya buat teman-teman yang belum pernah nyobain kopi wine itu bukannya kayak wine yang benar-benar. Jadi kalau ada sih yang nanya ke gue, kok rasanya nggak kayak wine yang gue beli? Wih, gue bilang, jangan lo samain sama wine-wine yang lo beli. Ini kopi tapi difermentasi sehingga menimbulkan sedikit citra seperti wine, aftertaste-nya seperti wine. Fermentasian kayak gitu. Ya, dan mostly memang karena gue lebih suka kalau kopi tanpa gula daripada robusta, gue memang lebih penyuka kopi asam. Kopi asam. Arabica. Wah Arabica banget sih. Gue lebih suka Arabica karena gue di Malabar tuh belajarnya pakai Arabica. Arabica, iya. Yang gue dicekokin habis itu selalu kopi wine bro, dan mostly ya ini tangan gue loh, bukan gue nggak bilang gue ini barista ya, nggak sampai mendalami kayak lu apa segala macem, tapi orang suka dan nggak banyak yang tahu. Gue cuman produksi 300 botol, 200 mili, itu nyampe istana. Di taste sama Muldoko, di endorse, ibaratnya ini apa nih, endorse kata dia, dicobain. Tapi sayang banget. Gokil lu ya. Lu cuma nyetok 300 doang, sayang banget. Sekarang gue udah nggak main lagi. Siapa yang mau ngerjain? Iya juga sih, nggak ada orangnya juga sih. Nggak ada orangnya juga yang bisa bantuin gue bikin karena gue belum nemu lagi orang yang bisa nge-backup gue main begitu. Lo gampang kok bros. Iya sih. Maksud gue bisnis tuh ada orang yang backup lu, ya kalau semua bisnis gue yang ngerjain ya mati lah. Gue main konten podcast sama film pendek aja, gue bisa nyawa udah ngap-ngapan ini. Babak belur. Udah babak belur bos. Iya. Cakep, nah. Teriak dia, kameramen itu teriak. Merasakan dia soalnya. Loh iya, belum pre-production. Belum production, belum post-production.
Belum harus menghadapi apalah kekonyolan dunia digital yang ada aja sih. Ada aja gitu loh. Iya kan? Kok udah bikin susah-susah, capek-capek kok view-nya kecil. Ada aja lah, Bos. Tapi buat gue karena gue suka bidangnya, jadi itu Bang. asik. Karena orang suka. Rasa yang main. Karena kita suka ya, maksudnya karena kita suka, jadi kita nggak peduli apapun. Iya. Maksudnya bukan resiko ya. Kita bukannya nggak peduli resiko, tapi lebih nggak peduli gimana tentang omongan orang yang negatif. Gak peduli gue. Banyak yang ngomong terus. Lu bikin film gitu susah loh. Kenapa nggak bikin yang model-model kayak konten-konten yang pakai konten HP aja jalan, ceritanya gini-gini aja, simple kali, produksi juga lu cuma sehari nggak sampai seminggu. Lu tanya Dul, gue bisa sampai seminggu cuman syuting doang ya Dul. Seminggu syuting doang. Film pendek, Bos. Satu episode. Ngedit tuh bisa seminggu sendiri. Jadi lu kok nggak ngupload tuh tiap minggu sih, bisa sebulan sekali gua. Sebulan sekali. Karena memang prosesnya nggak sesimpel yang orang kira. Tapi kan lu ada yang apa yang isinya ibu-ibu semua tuh. Ya itu film pendek kan, gua. Lah itu seminggu gua bisa produksi sama mereka. Pantas gua ngeliatnya kayak jarang nongol. Maksudnya bukan jarang nongol, kayak jedanya itu lama ya. Ya lu tanya Dul, syuting bisa 1000. Belum kan gua ada proses reading. Gua harus reading. Skenario ditulis. Berat. Jadi berapa nih? Kadang gua debat dulu nih sama si Dul. Bang, ceritanya gini aja bang. Ntar lu dulu, ntar kepanjangan, ntar begitu. Debatnya banyak gua. Itu proses yang cukup panjang untuk jadi satu episode. Apalagi ceritanya, dan itu harus relate, harus nyambung sama episode sebelumnya. Karena kan gua terus ya kayak mini series lah ya. Mini series. Kurang lebih lah ya kayak gitu. Gitulah apapun istilahnya gitu loh. Jadi nggak sesimpel itu. Orang nggak tahu, tapi peduli setan. Gua suka. Itulah. Walaupun subscriber baru 1.500 dan itu channel belum setahun ya, Rit. Tapi kan berjalan terus, Bang. Berjalan terus. Nyicil. Yang anggap KPR subscribernya. Tembus 1.000 subscriber tuh 4-5 bulan. Nah, kan? Iya. Nyicil pasti satu. Iya. Dan gua nikmatin aja prosesnya. Orang kalau nggak mau sabar sama gua ya silakan pergi. Gara-gara lu sering nge-share ke WhatsApp gua aja nongol di YouTube gua. Lah iya pasti. Ada lu lagi. Iya, ya habis lu ngasih tau nongol lagi baru. Podcast ini nambahin kerjaan gua sama Dul sebetulnya. Pasti. Cuman gua ngerasa kayaknya banyak deh orang yang mesti tahu informasi apa yang belum diketahui gitu. Kayak ya Beben Jazz punya nama yang besar di dunia jazz. Tapi ya kalau lu tanya sama bini lu kenal Beben Jazz ya? Enggak. Tapi ketika dia nonton podcastnya, oh ada Beben Jazz sosoknya. Diceritain sama adik. Orang tuh siapa, Bang? Lah iya. Makanya kan gua awalnya tuh kan bukan yang ngobrol, emang gue pengen ngundang tuh orang-orang yang yang nggak terkenal lah katanya. Yang nggak terkenal. Yang iya dulu kan rencananya gitu kan podcast ini jalan. Kenapa gue? Ya masa sih cuman orang terkenal aja yang orang lain perlu tahu ceritanya. Banyak loh orang-orang yang belum famous. Ya gue aja nggak famous. Tapi kagak lah. Di mata gue famous lah. Iya. Yang penting foto kakinya begini. Ya. Panjang sebelah Pak. Ini mesti kertek abal-abal. Kertek abal-abal. Letak. Mesti ditarik dulu baru bisa sama kaki gue. Itu temen gue tuh yang apa bisnis kopi yang udah 40% minta gue cabut gitu kan. Itu dia bisa. Bisa apa? Dia belajar, Bang. Dia pengusaha catering. Dia belajar, Bang. Karena apa? Karyawannya minta pijit, bentar-bentar pijit. Saking Pak. Lu udah pada keluar, udah tunggu bulan depan. Karena kan kadang gua nge-direct film kamera 1 dipegang Farid, gue pegang kamera 2, satu lagi. Sambil megang jadi kameramen juga, jadi editor. Duitnya siapa? Gue bisa pakai kru sebanyak itu orang. Lighting jebret. Ya semoga kan nanti nambah gitu. Amin. Nambah. Tapi memang gue nggak mau banyak orang sih. Enggak kan? Capek, Pak. Ya minimal maksimal lah. Senggol dong gitu lah kan. Duitnya daripada buat bayar orang terlalu banyak, mendingan buat mama itu. Emang kan tujuan awal gue bikin film itu buat ngangkat ekonomi mereka. Oh, gue baru tahu tuh, Bang. Iya, tanya Sidul. Gue baru tahu. Emang tujuannya itu pengen ngangkat apa ya? Enggak, gue pikir itu orang-orang terdekat lu. Gue pikirnya begitu. Iya deket, kalau di komplek rumah gue deket. Oh orang sini? Orang sini, di rumahnya belakang, rumahnya samping. Tantenya Dul ada. Ya orang-orang sini aja. Oke Dos. Gue dari tadi ngiler sih denger cerita kopi. Gue pengen ngerasain kopi lo.
tinggal diseduh. Tinggal diseduh. Air panasnya ada nggak? Ada, tinggal kalau nggak ada tinggal kita masak. Dimasakin dulu nih. Aman ya? Boleh. Oke. Cut. Nah, ini udah ada nih kopinya. Ini kopi dari mana, Ros? Gue bawa kopi ini, kopi dari Bogor. Yang di gelas lu juga sama nih, yang gue seduhin sendiri nih. Spesial lah, bisa dibilang. Liong. Naga. Kopi Naga. Liong. Kopi Naga brand pokoknya. Liong. Cobain. Liong kalau jadi espresso. Itu asli enak banget. Asli enak banget. Panas lagi. Espresso. Itu masih panas banget bang. Ditiup. Tinggal aja dulu sambil ngobrol ntar. Nah kalau yang ini gatel bibir gue. Iya, bawahnya pengen nyeruput aja gitu. Sama gue juga dari tadi ngeliatin nih masih panas. Dari tadi gitu. aja sih orang ngomong kapan nyeduhnya gue. Harusnya kita yang nyeduhin. Tapi kan akhirnya kan gue bawa gitu kan nih. Karena gue tinggalnya masih daerah Bogor juga kan nih kan. Kan rumah gue termasuk Bogor kan. Ya kabupaten. Yang penting Bogor gitu kan. Kalau pemilu nyoblosnya beda pak. Bingung. Kalau yang ini kopi Cibulau sih. Cibulau. Nah, yang tadi kita di tempat Bogor ya Cibulau ya? Cibulau Bogor. Tempat teman gua, ini beansnya dari dia, gua beli. Iseng lah suka beli sekilo gitu sama dia kan. Jadi kita green nomor 6 ya? Green nomor 6 di Jadi course. makin kasar. Kalau gue nih selera ya. Kalau di wine juga dulu gue di nomor 6 soalnya. Makin kasar tuh makin enak sih. Apalagi pakai alat apa ya? Strong ya? Apa bahasanya? Tergantung metode pembuatannya. Kalau strong itu. Kalau giling, tadi kan kenapa digiling kasar sama gue karena kita pakai si French press. Ya. Jadi maksudnya penggunaannya dia kan emang kalau nggak salah nih ya gue ya dari medium. Bener loh. Medium to coarse, di coarse bisa. Masih ada sisa kue lebaran guys. Coba-cobain aja ya. Kalau ada yang mau silakan ambil. Gimana? Iya, jadi tergantung alatnya bang. Jadi berapa size yang kita green tergantung alat yang kita pakai. Kalau contoh pakai si mesin atau yang ada portanya itu biasanya di green size yang kecil-kecil biasanya. Oke. Ya, tentatif lah kecil-kecilnya berapa gitu tergantung kadang-kadang gitu kan. Terus kalau yang manualan, kalau yang green size kecil tuh ada rock presso, setahu gua, terus ada mocha pot mungkin hampir ke fine to medium. Kalau mocha pot tuh lucu loh, tempatnya kayak teko, kayak teko kecil gitu kan. Jadi dimasak di atas kompor nanti keluar kayak air mancur. Ya, gitu gua kan. punya sih. Nah, itu lupa naruh di mana. mocha pot tuh pokoknya tempatnya kayak digosok Dia keluar. dari atas ternetes. Iya, ntar dia keluar gitu kan. Ya. Terus kalau ada metode Vietnam drip juga ada green. Jadi masing-masing alat ini kan yang gue bawa kan alat manualan. Ada green size. Drip harus sabar. Gitu. Nungguin aja. Itu kopi enak sambil buat ngobrol kalau gue bilang. Karena nungguin tetesannya. Ya. Kalau lu lagi galau, kalau lagi aus ya lu mendingan beli air putih satu, Vietnam drip satu. Kalau nggak pegel lu nungguin. Ini nongkrong sama gue lama banget nungguin Vietnam drip kan. Gak sabaran tuang ya, udah tuang aja lah gitu. Aduk bawahnya udah kelamaan gitu kan. Jadi itu dia sih. Kenapa gue bawa kopi-kopi hitamnya gitu kan? Nggak ada susu-susuan campur-campurannya karena pengen nikmatin bener-bener ya oriannya aja sih. Kopi toh udah nggak ada campuran yang lainnya. Justru ketika udah ketemu sama penikmat kopi, ya ini yang dicari. Ini yang dicari. Jangan lagi mesen kopi plus gula aren. Alah, sudahlah. Kemanisan gitu itu kan, kadang-kadang. Apa ya? Ya kopi gaya kalau gua ngomongnya. Walaupun gua juga suka ya beli sama bini gue kalau kopi lucu-lucuan lah. Kopi lucu-lucuan lah. Kopi lucu-lucuan lah. Beli yang large berdua, bini. Gitu kan. Kalau beginian bini gua kagak doyan. Iya, tapi ini kan penikmat para laki-laki kan. Kalau kopi hitam kayak gitu. Tadi lu, penikmat para laki-laki? Enggak lah. Masa saya menikmati laki-laki? Enggak, maksudnya. Udah jelas bang, udah bang, dingin aja. Suka ngejebak omongan gue emang kadang-kadang. Gue mau ngebakar rokok, dia nggak jadi loh. Kalau lagi minum siramnya gitu-gituin. Tuh dia lagi nungguin adem tuh, ya kan. Biarin aja gitu, masih panas. Tapi emang enak sih, nikmatin kopi tuh masih bener-bener panas, menjelang ya, cuman hangat. kalau terlalu panas pas nyeruputnya gimana gitu, Bray. Paling sini gemeter, bacot gemeter. Podcast selesai. Besok ya kembali lagi, sini udah di plaster sini kan. Aduh, gila. Kemarin anak-anak teman-teman dari komunitas pengamen jalanan bawa kopi sindang. Apa singkatannya? Kopi sedikit, airnya sedandang. Nah. Di plastik. Itu di plastik. Itu tapi the best juga kalau buat nongkrong. Kopi sindang. Kopi sindang. Ya, gua ngerasain lah. Tapi ketika udah ngerasain yang begini, wih, jauh men.
Jauh lah. Ini espresso ya? Ini gusut air sih, jatuhnya kayak americano dikit lah. Gusut air. Iya, enak liong diginiin. Enak liong. Kalau takutnya gue kalau gue jadiin espresso pure, ya gue nggak mungkin ngasih air segitu gitu loh. Pasti ya segini lah. Ya, gitu ya paling segini doang jadinya kan. Jadinya. Takutnya blek ya kan. Nah, double. Waduh, jangan sampai double shoot. Sekarang enak gini, Pak, mata melek Pak. Gue bikin kopi susu pakai si kopi gilingan ini bukan maksudnya kopinya tuh kopi liong gue bikin. Itu gue penyuka apa ya, bisa dibilang bukan creamy ya, yang dominan kopi banget gitu rasanya kalau beli kopi susu. Gue lebih suka yang gitu kan. Ya adalah brand-brand besar kayak Sika sama si J gitu kan. Itu kan lebih dominan kopi kadang-kadang. Ya. Sika sama si J gitu kan. Sedihnya terlalu banyak menikmati house blend saya. Nah, pengennya itu kan dapat asamnya, purenya. Tapi creamy-nya susunya tuh masih dapat gitu. Kalaupun mau mix ya, tapi kan aneh ya. Iya. Kalau arabica, cuman kan ini selera. Selera sih balik lagi. Gue suka aja gitu. Ada asamnya gitu, kayak enak banget. Gue takutnya kalau tadi gue bikin espresso takutnya, ntar asam lambung naik gitu kan. Gue jangan kalau asam udah nyampe ke mulut, itu bawaannya udah pengen ngerokok. Tapi kalau asam udah nyampe ke lambung, udah bahaya gitu kan. Takutnya gitu. Makanya ya enteng-enteng dulu lah, karena kita sambil ngobrol gitu. Kita udah masuk menjelang senja, jadi senja kopi GERD. Abis itu masuk lagu gue ya, 1000 gitu kan. 9. 1000 aja. Nah, kita sambil ngobrol nih bro, ini soal kopi lah ya. Kita udah banyak cerita soal kopi. Berbagi cerita tentang kopi ya, dari lu, dari segi lu, dari segi gue gitu kan, dari pengalaman. Sedikit lah kalau gue, pasti banyakan ini. Ngocok mas, ngocok terus.